Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bertemu lagi dengan saya Rasya Sadria dengan NIM 180703014. Saya mahasiswi dari program studi biologi Fakultas Sains dan Teknologi UIN Araniri. Video ini dibuat bertujuan untuk memenuhi tugas dari mata kuliah biologi laut dengan dosen pengampu Pak Ilham Zulfahmi MSI. Jadi pada video kali ini saya akan sedikit merangkum video dari YouTube channel EduArtik dengan judul Dance of Water Ocean Currents yang dipresentasi oleh Anna Wilgopolan. Nah, jadi pada video kali ini kita akan sedikit membahas mengenai arus dan gelombang air laut. Nah, jadi air laut ini dia itu tidak hanya diam pada tempatnya, tetapi dia juga melakukan pergerakan atau perpindahan dari satu tempat ke tempat yang lainnya, yang mana pergerakannya itu terjadi dikarenakan adanya gesekan antara angin dan permukaan air laut, yang mana nantinya itu akan terjadinya gelombang dan arus air laut. Nah, jadi air laut ini itu bergerak dikarenakan beberapa faktor. Nah, yang pertama itu faktor pemanasan tenaga surya, yaitu suhu dan kepadatan. Jadi ada yang dinamakan dengan angin laut dan ada juga yang dinamakan dengan angin darat. Jadi perbedaan angin ini dikarenakan adanya perbedaan pemanasan antara daratan dan lautan. Nah, pada pagi hari, matahari itu dia memanasi jauh lebih cepat daratan dibandingkan lautan, sehingga suhu di daratan itu menjadi lebih cepat hangat dibandingkan di lautan. Maka tekanan suhu di daratan itu jauh lebih rendah dibandingkan di lautan. Maka angin akan bertiup dari lautan ke daratan. Begitu pula pada malam hari, daratan jauh lebih cepat dingin dibandingkan di daratan, sehingga tekanan suhu di daratan itu menjadi lebih tinggi daripada di lautan. Maka angin akan bertiup dari daratan ke lautan. Jadi faktor yang kedua itu yaitu ada angin. Nah, jadi angin ini merupakan suatu faktor yang sangat mempengaruhi terjadinya gelombang dan arus di permukaan laut. Ada yang kedua dan ada yang ketiga yaitu gravitasi. Nah, jadi gaya gravitasi ini itu ada pengingkaran bulan dan matahari yang mengakibatkan naik turunnya air laut dan biasa juga disebut dengan fenomena pasang surut laut. Dan yang terakhir itu ada gaya Coriolis, yaitu gaya pada rotasi bumi yang membelokkan arah arus air laut. Nah, jadi air laut ini itu mempunyai beberapa lapis. Dan jadi dia itu ada 3 lapis. Yang pertama itu ada lapisan mixed water. Nah, lapisan ini itu terdapat di lapisan yang pertama itu di permukaan air laut. Di lapisan ini air lautnya itu jauh lebih hangat dibandingkan lapisan yang keduanya lagi. Nah, karena di lapisan yang ini air laut itu lebih sering terpapar dengan matahari, angin, dan gelombang. Dan di lapisan ini juga kaya akan oksigen, salinitas, dan suhu. Dan yang kedua itu ada lapisan thermocline. Nah, lapisan air laut ini itu berada di bawah lapisan mixed water tadi. Nah, jadi tepatnya itu lapisan thermocline ini berada di tengah-tengah lapisan. Nah, jadi karena dia berada di tengah-tengah, jadi air laut di lapisan ini itu bercampur antara air hangat dan air dingin, sehingga suhu air pada lapisan ini bercampuran. Nah, di lapisan ini itu kadar oksigen, salinitas, dan suhu mengalami penurunan. Dan yang ketiga itu ada lapisan deep water. Nah, ini lapisan yang paling bawah atau paling dasar di lautan. Karena dia itu berada di lapisan yang paling bawah, maka kadar oksigen, suhu, dan salinitas itu mengalami penurunan yang lebih lagi dibandingkan di lapisan thermocline tadi, sehingga air laut di lapisan ini itu jauh lebih dingin dibandingkan 2 lapisan yang tadi.
Jadi arus laut ini yaitu mempunyai peran penting atau dampak penting terhadap kehidupan kita, terlebih lagi itu bagi biota di laut. Yang pertama itu memindahkan organisme yang hanyut seperti larva ikan, plankton, ubur-ubur dan lain-lain. Nah, hal ini berguna untuk penyebaran populasi. Jadi ketika adanya arus laut, maka yang mana nantinya itu ia akan membawa larva-larva ikan tadi menuju ke tempat yang lebih kaya akan nutrisi, sehingga membantu larva-larva ikan itu untuk berkembang biak. Dan yang kedua itu ada gerakan memungkinkan pembuahan eksternal. Jadi ada ikan yang masa pembuahannya itu berlangsung secara eksternal, yang itu membutuhkan bantuan dari luar seperti angin, gelombang, pasang surut air dan lain-lain untuk masa pembuahannya. Sehingga dengan adanya arus laut ini maka akan membawa nutrisi atau bantuan dari luar bagi si ikan yang masa pembuahannya itu secara eksternal. Dan yang ketiga itu membawa oksigen sebagai pencampuran nutrisi. Nah, jadi di laut itu ada daerah yang kaya akan oksigen dan ada juga daerah yang minim akan oksigen. Sehingga dengan adanya arus laut ini maka daerah yang kaya akan oksigen akan bercampur, akan dibawa ke daerah yang minim oksigen. Sehingga apabila pada daerah laut itu kaya akan oksigen, maka pada daerah tersebut akan banyak terkandungnya nutrisi bagi si ikan, sehingga pada daerah-daerah sekitarnya itu terdapat pula banyaknya ikan. Dan yang ketiga itu membawa oksigen sebagai pencampuran nutrisi. Nah, jadi di laut itu ada daerah yang kaya akan oksigen dan ada juga daerah yang minim akan oksigen. Sehingga dengan adanya arus laut ini maka daerah yang kaya akan oksigen akan bercampur, akan dibawa ke daerah yang minim oksigen. Sehingga apabila pada daerah laut itu kaya akan oksigen, maka pada daerah tersebut akan banyak terkandungnya nutrisi bagi si ikan, sehingga pada daerah-daerah sekitarnya itu terdapat pula banyaknya ikan. Dan yang selanjutnya itu untuk membawa polutan atau limbah. Nah, arus laut ini juga berfungsi atau berperan penting bagi laut, karena di laut itu ada juga yang merupakan daerah-daerah yang terdapatnya limbah. Sehingga dengan arus laut ini maka dia akan dinetralisirkan si limbah-limbah ini agar dia bisa dibawa ke daerah-daerah laut yang lainnya. Dan yang terakhir itu berperan penting bagi transportasi. Nah, jadi arus laut ini juga berperan penting bagi transportasi laut seperti kapal, perahu, dan lain-lain. Baik, hanya ini yang dapat saya sampaikan pada video kali ini mengenai arus, gelombang, dan lautan. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Semoga apa yang saya jelaskan dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.